Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wa qala alaihi salatu wassalam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Abna'i talabah wal asatidah, hafizakumullahu jami'an. Seluruh anak santri, seluruh pengasuh, dewan asatid dan juga dewan kiai yang kami cintai. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita dikumpulkan di halaman ma'had kita yang kita cintai. Sebagai penanda bahwa kita berterima kasih kepada para pahlawan yang telah gugur, yang telah berjuang hingga titik darah penghabisan untuk menghadiahkan kemerdekaan bagi bangsa kita. Sebagai penanda bahwa kita siap menjadi generasi yang melanjutkan semangat kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan amal-amal yang terpuji, dengan karya-karya yang besar, hingga Indonesia, negeri yang kita cintai ini, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman sentosa, senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penanda bahwa kita siap memimpin dunia, siap menjadi negara besar, siap menentukan arah peradaban dunia ini yang sedang dalam masa krisis, tidak tahu arah, tidak mengerti membangun hadarah. Maka kita dididik, dibina di pondok ini untuk menjadi generasi-generasi kader ulama yang kuat fisiknya, yang cerdas otaknya, dan yang dalam iman takwanya. Yang kedua, kita hadiahkan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya. Kita teladani sunnah-sunnahnya, dan kita berjanji kepada Allah untuk melanjutkan estafet perjuangan dan dakwahnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Berjanjilah untuk menjadi generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi yang hatinya sudah sampai di akhirat, meskipun jasad raganya masih di dunia. Generasi yang fisiknya di bumi, tapi jiwanya melangit ke angkasa bersama Tuhannya dan para malaikatnya. Abna'i talabah, Jenderal Sudirman sebenarnya hanyalah seorang guru di sekolah Muhammadiyah, guru biasa yang bahkan tidak lulus SMA. Orang desa yang secara pendidikan biasa untuk ukuran orang pada umumnya. Tetapi karena panggilan kedaruratan bangsanya, krisis negerinya yang saat itu sedang dijajah oleh Belanda, dia tampil memimpin pergerakan. Dia tampil mengangkat senjata, memimpin pasukan. Dia berada di garda terdepan perjuangan.
Bahkan saat ketika raganya, fisiknya tidak lagi kuat, dia mengidap penyakit yang cukup serius, ditandu, dipikul oleh pasukannya, dia tetap memimpin perjuangan. Keluar masuk hutan, naik turun lembah, naik turun gunung, beliau tetap kuat, tetap bertahan. Hanya satu yang diinginkan, agar rakyatnya merdeka, agar kita menjadi bangsa yang berdaulat, tidak lagi dijajah oleh orang-orang Eropa, tidak lagi dijajah oleh Belanda, Inggris maupun Portugal. Kita harus menjadi bangsa yang menentukan nasibnya sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, tegak kepala, tidak menunduk kepada orang-orang kafir. Sutomo, atau kita kenal dengan Bung Tomo, hanya seorang jurnalis biasa, wartawan biasa, tetapi dia punya jasa yang luar biasa. Dia mampu menggerakkan arek-arek Surabaya untuk mengusir sekutu, untuk melawan kezaliman orang-orang Inggris yang ingin kembali menguasai Surabaya. 16.000 kaum muslimin syahid di Surabaya. Bahkan kata kakek, lebih daripada 20.000 santri dan kiai, jamaah-jamaah pengajian ikut menghadiahkan jiwanya untuk bangsa ini. Pagi berangkat menuju Surabaya, sore hari sudah sampai di surga. Pagi mereka menenteng sendal, sore hari mereka sudah disambut bidadari. 20.000 orang itu mati syahid untuk mempersembahkan kemerdekaan di negeri kita ini. Maka zalim sekali kita kalau tidak mampu melanjutkan perjuangan mereka. Sangat zalim sekali kita sebagai generasi kalau kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang tidak terpuji, dengan tindakan-tindakan yang justru akan ditangisi oleh para pahlawan. Maka belajarlah yang tekun. Jadilah orang-orang yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Meskipun dalam diri keduanya ada kebaikan, karena sama-sama memiliki iman. Kuat secara fisik, maka antum digembleng di ma'had ini dengan gemblengan fisik. Antum dilatih untuk kuat secara fisik, untuk qawiyul jism, matinul jasad. Kuat secara pemikiran, maka antum digembleng di sini untuk menimba ilmu, dididik dengan pengetahuan, diajarkan nilai-nilai kebaikan. Kuat iman, maka ibadah antum senantiasa dijaga, dikelola, dilatih, dibina, agar antum memiliki spiritualitas yang tinggi, punya semangat iman, semangat ibadah yang tinggi. Dan juga jangan lupa, seorang muslim harus kuat ekonomi, harus mampu dan berdaulat dengan penghasilannya sendiri. Dia tidak boleh menjadi tangan-tangan yang menadah kepada orang lain. Antum harus berusaha menjadi orang-orang yang memberi. Al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu selalu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ada seorang ulama sufi yang dikenal dalam sejarah sebagai Abu Yazid Al-Bustami. Beliau pernah suatu saat melakukan satu perjalanan, terus menemukan seekor anak burung teronggok tapi belum mati, patah sayapnya, tidak berdaya, tidak bisa terbang. Lalu tiba-tiba ada seekor burung yang sehat, yang baik fisiknya, yang bisa terbang dengan baik, mengantar makanan kepada burung ini.
Beliau sang sufi itu berpikir, ternyata tanpa ikhtiar pun makhluk hidup itu bisa mendapatkan rezeki. Dia berpikir praktis. Dia ingin menutup pabriknya, dia ingin pulangkan karyawannya, dia ingin betul-betul menekuni dunia sufi itu, meninggalkan perjuangan. Dia konsultasi kepada gurunya, menyatakan maksudnya itu. Ternyata beliau dimarahi habis-habisan oleh gurunya. Kamu pilih menjadi orang yang menengadahkan tangan, menunggu bantuan orang lain, atau kamu menjadi orang yang membantu banyak orang? Burung yang diberi makan itu tentu dia mendapatkan rezeki karena masih hidup. Tetapi burung yang datang membawa makanan itu tetap lebih baik karena dia mampu memiliki jiwa memberi. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang banyak. Tersadar beliau, ternyata orang yang memberi itu tetap lebih baik. Maka bukan apa yang bisa antum dapatkan di negeri ini, tetapi apa yang bisa antum berikan untuk negeri ini. Termasuk apa yang antum dapatkan dari pondok ini. Tidak, saat ini boleh, tapi nanti ketika antum lulus, ketika antum sudah menjadi orang-orang besar, ketika antum menjadi orang-orang hebat, antum datang ke pondok ini, apa yang antum bisa berikan untuk mahat ini? Apa yang bisa antum sumbangkan untuk pondok ini? Itulah jiwa orang-orang yang memberi. Datanglah nanti suatu saat, berikan yang terbaik untuk pondok ini. Bahkan seandainya pun pondok ini memanggil antum, datang, ta'alau, kita bangun pondok seperti ini di setiap kota di Indonesia. Antum harus siap. Takbir. Berjanjilah kepada Allah, antum tidak hanya pintar, tidak hanya baik, tetapi antum siap menjadi pejuang. Antum siap menjadi mujahid. Antum siap berkorban. Antum siap memberikan tadhiyah yang terbaik. Tidak hanya untuk pondok ini, tapi untuk negeri yang kita cintai ini. Jangan sampai orang berpikir negatif tentang pesantren. Pesantren itu adalah garda terdepan perjuangan. Bumi Indonesia ini, negeri kita ini, tumbuh subur karena tetesan keringat dan darah para syuhada. Dan mereka itu rata-rata santri dan kiai. Maka antum harus punya semangat untuk menjaga negeri ini. Hubbul watan minal iman. Kalimat indah yang disampaikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Bagaimana cara mencintai? Antum berusaha memberi. Kalau tidak bisa memberi, maka jangan mengambil. Antum harus memberikan sumbangsih. Kalau tidak bisa menyumbang, jangan korupsi kalau jadi pejabat. Jangan memanipulasi uang rakyat. Jangan merampok uang masyarakat. Berjanjilah untuk menjadi orang-orang seperti itu. Terakhir, mari dari halaman pondok yang kita cintai ini, kita benar-benar berdoa untuk arwah para pahlawan, untuk orang-orang tua kita, kakek-kakek kita yang sudah berjuang membebaskan negeri ini dari Belanda, dari Jepang, dari Portugal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal mereka, menjadikan mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, mengalir terus pahalanya meskipun mereka sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kekuatan untuk melanjutkan ruh kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan dengan karya-karya yang besar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lisa'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.